Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator sebelumnya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang dimana terdiri atas 4 orang dan 1 dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada slide selanjutnya, dosen pengampu dalam mata kuliah kewirausahaan yaitu Ibu Haja Yulia Kusuma Wardani selaku dosen hukum keperdataan yang dimana beliau ini sedang mengajar kami di mata kuliah kewirausahaan. Slide selanjutnya, ini adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, M. Gibransyah dengan NPM 2052011004. Lalu yang kedua ada Siska Olivia dengan NPM 2052011067. Lalu yang ketiga ada Audrey Nathanael dengan NPM 2052011079. Dan yang terakhir ada Nisrina Hardianti dengan NPM 2012011349. Di sini kami selaku mahasiswa Fakultas Hukum tahun ajaran 2022 akan menyampaikan dan memaparkan materi mengenai identifikasi peluang usaha baru yang dimana merupakan hasil daripada diskusi dan pembelajaran kami selama mengikuti perkuliahan kewirausahaan di semester 4. Langsung saja kita di slide selanjutnya. Bisnis. Kita tidak asing lagi dengan mendengar kata-kata bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis adalah suatu bentuk kegiatan yang dimana dilakukan baik secara perorangan maupun berkelompok dengan bertujuan untuk mendapatkan suatu profit atau keuntungan atau laba, yang dimana bisnis ini meliputi aktivitasnya seperti produksi, penjualan, pembelian barang atau jasa. Lalu di sini juga kelihatan sudah kami pisahkan tulisan bisnis. B adalah berbasis ilmu, I adalah inovatif, S strategi, N niat yang kuat, I informatif, dan S supel atau cekatan. Kita bahas dulu yang B, berbasis ilmu. Dalam wirausaha, seseorang itu harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan. Apa saja ide-ide atau pemikiran yang akan dia lakukan untuk melakukan suatu wirausaha. Dan wirausaha ini jika tidak combine atau misalkan digabungkan dengan ilmu, mungkin menurut saya tidak sejalan ya, atau tidak seirama. Karena jika wirausaha ini digabungkan dengan ilmu yang sudah kita dapat, maka itu akan berjalan dengan seirama atau berjalan lurus, berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, harus mempunyai inovatif. Inovatif ini seperti ide-ide, semacam dia harus melakukan apa jika mau melakukan wirausaha. Wirausaha seperti apa? Mau dia melakukan franchise, atau dia mau buka restoran, dia mau buka toko baju, dia mau buka produksi sablon. Dia harus punya inovatif dulu. Karena jika tidak mempunyai inovatif, ya akan sia-sia. Karena dia nanti pada saat dia berjalan, penjualan sedang berjalan, jika dia tidak mempunyai inovatif, ide-ide apa yang dia dapatkan dari orang atau internet atau dari motivator lainnya, itu akan susah, nanti bakal dia keteteran. Baik, selanjutnya strategi. Strategi apa sih yang dia mau lakukan? Dalam bisnis atau dalam berwirausaha,
setiap orang yang ingin melakukan wirausaha dan bisnis itu harus mempunyai strategi. Strategi itu apa? Kayak misalkan orang ini mau melakukan promosi makanan, promosi baju, pasti harus mempunyai strategi. Nah, strategi itu dia harus melakukan seperti apakah dia harus melalui media sosial atau dia harus melakukan melalui media cetak atau dia harus melalui billboard yang sudah kita lihat di mana-mana kayak papan reklame. Nah, billboard itu papan reklame, atau dia bikin brosur atau dia bikin seperti banner dan lain-lain. Itu akan bisa menarik perhatian orang-orang. Oh, itu ada produk ini. Berarti jika dia telah melakukan suatu strategi yang benar-benar dia miliki sesuai dengan plan yang diinginkan, mungkin saja itu akan berhasil dan menarik perhatian si customer lainnya. Lalu selanjutnya, niat yang kuat. Dalam wirausaha harus mempunyai niat yang kuat dan harus mempunyai semacam jiwa yang kuat. Karena kalau tidak mempunyai niat yang kuat, ya paling 1 bulan atau 2 bulan usaha itu ya sudah tidak akan tidak akan berjalan normal. Pasti biasa orang diomong-omong itu ujung tanduk, yang dimana artinya kebangkrutan. Kalau tidak punya niat yang kuat, dia tulus, ikhlas, tidak bergerumun dan lain-lain. Lalu selanjutnya informatif, dan yang terakhir adalah supel atau cekatan, yang dimana cekatan ini dia seperti bisa pandai bergaul dengan orang lain yang belum dia kenal. Maksudnya apa? Wirausaha ini orang-orang yang mengikuti bisnis haruslah bisa bergaul. Karena apa? Itu bisa menambah relasi dan bisa menambah wawasan. Apalagi sudah pandai bergaul itu supel, cekatan. Dia harus cekat orangnya, harus cepat dan harus pandai bergaul. Kalau wirausaha tidak punya kenalan, tidak punya ini itu, bagaimana usaha atau bisnis dia mau berkembang kalau dia tidak pandai bergaul, tidak cekatan? Maka dari itu, semua komponen dari berbasis ilmu, inovatif, strategi, niat yang kuat, ilmu informatif, dan supel atau cekatan atau pandai bergaul ini harus dipunyai oleh seorang yang ingin melakukan wirausaha. Lalu selanjutnya, kewirausahaan menentukan peluang usaha, yang dimana di sekitar kita ini terdapat banyak sekali peluang. Peluang apa saja untuk berwirausaha itu banyak bagi seseorang yang ingin mempunyai, yang punya kreativitas, inovasi, serta dia harus berani dalam mengambil risiko. Kenapa? Wirausaha ini dia harus bisa punya jiwa yang kuat, punya beranian yang kuat. Kenapa? Wirausaha ini tidak akan selamanya naik terus. Ada kalanya wirausaha atau usaha dia itu atau bisnis itu akan turun. Karena apa? Faktor lingkungan atau faktor persaingan. Kita tidak tahu kan persaingan antara tidak sehat atau tidak sehatnya kita nggak tahu. Jadi jiwa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu harus bisa berani dalam mengambil risiko. Lalu munculnya peluang dari wirausaha ini, satu, karena adanya masalah-masalah yang timbul. Lalu yang kedua, karena adanya kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga, ada suatu keinginan yang tinggi. Dan yang terakhir, adanya yang ingin diciptakan. Bisa jadi itu barang, bisa itu makanan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, peluang muncul dari masalah atau adanya masalah. Masalah ini
sebagian besar orang itu menganggap bahwa sesuatu yang bisa dikatakan menyusahkan, merugikan, menyengsarakan, memusingkan, dan lain-lain. Tapi sebagian kecil orang, berarti 80% orang itu menganggap masalah itu seperti misalkan merugikan, menyengsarakan, dan lain-lain. Tapi 20% orang lainnya, sebagian kecil orang itu menganggap bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang tidak terduga. Nah, cara mencari peluang wirausaha dengan cara yang tidak terduga itu atau masalah yang bisa diselesaikan itu adalah dengan mengembangkan ide-ide yang bagus, yang inovatif. Karena apa? Jika kita ingin mencari peluang wirausaha dan mau membuka wirausaha, mempunyai ide yang bagus, itu sama aja bisa menarik pelanggan, bisa menarik customer. Kalau punya ide yang biasa saja itu ya orang juga ya cuman lihat itu go out pergi lagi. Lalu yang kedua, memahami potensi diri sendiri. Kita harus tahu potensi apa sih yang ada di diri kita. Kita punya potensi di bidang apa? Kalau punya potensi di bidang kuliner atau bidang masak, ya kita terusin aja di bidang kuliner atau masak. Misalkan dia hobi traveling dan hobi masak. Dan dia ingin membuka suatu restoran yang bernuansa Nusantara. Pasti dia tahu dong, oh saya pernah misalkan ke Lampung, ada makanan sawit misalkan. Dia tahu bumbu-bumbunya. Dia lalu dia kembangkan, itu namanya potensi diri. Apa yang dia miliki harus dikeluarkan, harus diterusin. Lalu yang ketiga, memiliki akses atau koneksi dalam wirausaha. Ini penting. Jika tidak punya koneksi atau tidak punya akses, kita mau dalam wirausaha itu bakal susah. Karena apa? Dalam wirausaha itu pastinya kita harus bisa membutuhkan orang-orang, yang dimana orang-orang itu kayak semacam kenalan. Nah, ada kalanya kita di dalam kesusahan atau di dalam masalah, kita bisa membutuhkan atau meminta tolong dari si koneksi tersebut. Misalkan koneksi itu kawan kita. Lalu selanjutnya, memahami dengan suatu kondisi ekonomi. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan skill dari berkomunikasi. Skill juga harus dilatih, dari cara berkomunikasi kita ke orang lain, terus dari satu titik ke titik yang lain, dan lain-lain. Lalu bisa berorientasi baik secara internal maupun eksternal. Kita akan membahas bentuk wira swasta. Ada dua jenis usaha. Yang pertama adalah usaha formal dan yang kedua adalah usaha non-formal. Usaha formal, mendirikan PT, CV, dan firma. Perbedaan dari ketiga hal tersebut antara lain, PT adalah badan hukum sementara CV dan firma non-badan hukum. PT disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sementara CV dan firma disahkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Lalu dasar hukum PT diatur dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu pendirinya juga boleh WNI ataupun WNA, sedangkan belum ada peraturan khusus untuk CV dan firma, tetapi pendirinya harus WNI. Lalu koperasi. Ada berbagai macam jenis koperasi, seperti koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Lalu penyedia jasa, di mana menjual jasa dengan penanganan langsung oleh para ahlinya. Jasa konsultan seperti konsultan akuntansi, konsultan pemasaran, konsultan bisnis, dan lain sebagainya. Lalu, tersedia juga jasa kursus seperti kursus mengemudi, jasa mengajar atau bimbel, jasa personal trainer private, dan lain sebagainya. Yang terakhir, mendirikan perusahaan badan hukum seperti persero terbatas dan koperasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang usaha non-formal. Usaha makanan seperti menjual makanan dengan khas daerahnya. Contoh, rumah makan Garuda dan rumah makan sederhana untuk masakan Padang, Gorontalo Eats sebagai masakan Gorontalo, dan lain sebagainya.
Saat ini juga sedang marak penjualan kue Korean bento cake, dessert box, mentai cake, dan sebagainya. Dan juga ada usaha minuman kopi susu yang bahkan menjadi salah satu unicorn di bidang food and beverage. Lalu toko sablon, di mana toko sablon harus memperhatikan kualitas dari cetakan sablon mereka, karena biasanya pemesanan sablon dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya toko kerajinan, di mana menjual berbagai macam karya seperti tanah liat, lukisan, koleksi foto, wayang, batik, keramik, dan lain sebagainya. Toko kerajinan biasanya bernilai tinggi karena pada umumnya proses yang dilakukan adalah handmade dan hasilnya sangat unik. Pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima saat ini sedang cukup naik daun. Para pelaku pedagang kaki lima biasanya disediakan area untuk berjualan, bahkan diselenggarakan festival kuliner, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk wisata kuliner. Contohnya seperti Sudirman City Festival, Pasar Lama Tangerang, kuliner di belakang Grand Indonesia, kuliner Peak, dan lain sebagainya. Usaha home service. Mengingat keadaan pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah saja, maka usaha home service adalah usaha yang sangat dicari, mulai dari cleaning room home service, beauty home service, massage home service, bahkan antigen atau PCR yang home service. Selanjutnya kita akan membahas dua sifat kesadaran yang memaksa, yaitu jenis eksternal dan internal. Yang pertama kita akan membahas orientasi eksternal. Banyak peluang yang harus ditangani dengan cara yang lebih baik serta dapat. Selanjutnya kita akan membahas dua sifat kesadaran yang memaksa, yaitu jenis eksternal dan internal. Yang pertama kita akan membahas orientasi eksternal. Banyak peluang yang harus ditangani dengan cara yang lebih baik serta dapat melihat peluang yang tersembunyi, yang dimana jika bekerja keras bisa mengubah peluang menjadi kenyataan. Maksudnya adalah, mungkin di sekitar kita terdapat banyak sekali peluang. Namun, peluang tersebut harus dimanfaatkan dengan cara yang tepat, agar lebih maksimal. Seorang wirausaha juga perlu melakukan kerja keras, agar peluang yang ada tidak hanya sebatas peluang saja, melainkan menjadi kenyataan. Seperti kata Bob Sadino, di mana beliau berkata bahwa bisnis yang bagus adalah bisnis yang dimulai. Selanjutnya yang kedua mengenai orientasi internal. Kombinasi untuk menghasilkan sesuatu yang diproduksi serta menentukan kesamaan unsur yang berhubungan dengan konsep serta masalah. Lalu kita akan beralih ke sumber gagasan baru. Yang pertama adalah konsumen, di mana kita perlu tahu apa saja yang dibutuhkan konsumen dan apa saja yang diperlukan oleh mereka, sehingga kita bisa menyediakan produk atau jasa. Dengan demikian, pembeli akan kembali lagi kepada kita untuk memakai produk atau jasa kita, dan hal ini juga akan meningkatkan target pasar. Lalu mengenai produk, kita harus tahu bagaimana kita mengolah dan memproses produk atau jasa yang akan kita suguhkan kepada konsumen, sehingga kita dapat mengevaluasi produk atau jasa kita untuk mengetahui kurang dan lebihnya untuk diperbaiki dan dikembangkan. Maka nantinya, konsumen akan puas dengan hasil. Lalu mengenai produk, kita harus tahu bagaimana kita mengolah dan memproses produk atau jasa yang akan kita suguhkan kepada konsumen, sehingga kita dapat mengevaluasi produk atau jasa kita untuk mengetahui kurang dan lebihnya untuk diperbaiki dan dikembangkan. Maka nantinya, konsumen akan puas dengan hasil tersebut. Kepuasan pelanggan akan berakibat juga pada kedatangan konsumen yang berulang kali. Selanjutnya mengenai saluran distribusi. Hubungan jual beli antara konsumen dan produsen sangatlah berperan besar di sini. Semakin pandai kita menyesuaikan hubungan jual beli, maka kita juga akan semakin untung, di mana kita selaku seorang wiraswasta mampu mendistribusikan produk atau jasa kita dengan lebih maksimal. Mengenai regulasi, kita selaku seorang wiraswasta juga tidak terlepas dari naungan hukum. Sebagai bentuk seorang wiraswasta yang tunduk terhadap hukum, kita perlu mengikuti kebijakan pemerintah dan tidak melanggarnya. Di masa pandemi ini, kebijakan yang berlaku sebagian besar dengan protokol kesehatan, khususnya di bidang pariwisata, hiburan, dan F&B, di mana kebijakan pemerintah mengatur untuk kapasitas, social distancing, pemakaian masker dan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir tentang pengembangan dan penjualan. Karakter dari seorang wiraswasta adalah kreatif dan inovatif, di mana produk dan jasa yang disediakan harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Namun, bukan berarti produk atau jasa yang disuguhkan menjadi berubah. Para wiraswasta juga perlu melakukan adaptasi cepat dengan situasi dan kondisi yang berlangsung, sehingga meminimalisir kerugian yang terjadi. Jual beli antara konsumen dan produsen sangatlah berperan besar di sini.
Semakin pandai kita menyesuaikan hubungan jual beli, maka kita juga akan semakin untung, di mana kita selaku seorang wira swasta mampu mendistribusikan produk atau jasa kita dengan lebih maksimal. Mengenai regulasi, kita selaku seorang wira swasta juga tidak terlepas dari naungan hukum. Sebagai bentuk seorang wira swasta yang tunduk terhadap hukum, kita perlu mengikuti kebijakan pemerintah dan tidak melanggarnya. Di masa pandemi ini, kebijakan yang berlaku sebagian besar dengan protokol kesehatan, khususnya di bidang pariwisata, hiburan, dan F&B, di mana kebijakan pemerintah mengatur untuk kapasitas, social distancing, pemakaian masker dan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir tentang pengembangan dan penjualan. Karakter dari seorang wira swasta adalah kreatif dan inovatif, di mana produk dan jasa yang disediakan harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Namun, bukan berarti produk atau jasa yang disuguhkan menjadi berubah. Para wira swasta juga perlu melakukan adaptasi cepat dengan situasi dan kondisi yang berlangsung, sehingga meminimalisir kerugian yang terjadi. Hal ini ditunjukkan untuk kenyamanan para customer atau konsumen kita, dan tentunya akan menimbulkan efek domino yang positif. Kita perlu mengutamakan kepuasan para konsumen, di mana pengembangan produk akan menimbulkan kepuasan pelanggan, lalu terjadi hubungan jual beli yang baik antara produsen dan konsumen, sehingga para konsumen akan kembali lagi ke kita secara terus-menerus, dan dengan demikian, tingkat penjualan kita dan profit kita akan terus meningkat. Proses perencanaan dan pengembangan produk. Yang pertama, ide dan gagasan, di mana wirausaha harus menuangkan ide lalu mengevaluasinya. Lalu yang kedua, seorang wirausaha harus membentuk konsep, di mana dalam tahap ini ada pengembangan laboratorium, setelah itu dievaluasi. Lalu langkah yang ketiga adalah pengembangan produk. Pada langkah ini, wirausaha harus melaksanakan produksi uji coba dan juga dievaluasi. Langkah yang terakhir adalah uji pemasaran. Pada langkah ini, seorang wirausaha melakukan percobaan rencana semi komersial. Setelah itu, uji pemasaran juga dievaluasi. Persiapan untuk menangkap peluang. Dalam menangkap peluang, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu pertama, menumbuhkan jiwa berwirausaha, kedua, melakukan studi kelayakan, yang ketiga, menentukan ide-ide bisnis yang akan diminati, keempat, bersedia dan harus bisa memanage usaha dan waktu. Yang kelima, berani dalam mengambil sebuah keputusan dan risiko. Dan yang terakhir, memiliki wawasan serta kecerdasan baik secara mental dan finansial. Lalu, kunci yang harus dipunyai oleh seorang wirausaha dalam melakukan suatu wirausaha adalah pertama, melakukan yang sudah seharusnya, yang kedua, pada waktu yang tepat, lalu dengan cara yang benar, lalu lakukan apa yang disuka ataupun yang tidak disuka, lalu melakukan promosi yang seluas-luasnya agar mendapatkan pelanggan yang maksimal. Lalu kompetensi wirausaha. Dalam berwirausaha, seseorang tersebut harus mempunyai kompetensi yang wirausaha yang dimilikinya berjalan lancar. Adapun kompetensi yang harus, yang pertama itu kemampuan teknik, yaitu suatu kemampuan wirausaha yang dimana ia harus memproduksi suatu barang dan jasa serta tahu cara menyajikannya. Yang kedua itu kemampuan pemasaran, yaitu suatu kemampuan yang harus diketahui untuk menemukan pasar dan pelanggan serta harga tepat dan jelas. Lalu kemampuan hubungan, yaitu kemampuan tentang bagaimana cara mencari mengembangkan suatu relasi dan kemampuan komunikasi agar bisa dengan pihak lain. Lalu tahu memperoleh dana dan mengolah dana. Maka nama saya Nisrin Hadanti dengan NPM 20120111349 akan menjelaskan tentang grafik daur siklus hidup produk. Lalu selanjutnya akan menjelaskan tentang siklus kehidupan produk. Ada 4 siklus, yang pertama introduction, yang kedua grow, yang ketiga ada maturity, yang keempat ada decline. Yang pertama tahapan siklus introduction, yang dimana produk masih baru, sales rendah, biaya promo yang tinggi, dan ada profit yang rendah. Kedua masuk dengan tahapan siklus grow, dimana sales dan profit mulai naik, HPP turun, ada pesaing yang masuk dan fitur baru. Yang ketiga, siklus maturity,
adanya pertumbuhan yang turun, over capacity, profit turun, dan adanya persaingan. Yang keempat ada siklus decline di mana salesnya mulai merosot, adanya persaingan, pesaing yang mundur dan menurunkan harga. Lalu selanjutnya akan menjelaskan tentang kegagalan memilih peluang bisnis baru. Kegagalan peluang bisnis baru dikarenakan adanya 9 faktor. Pertama, kurang hati-hati. Kedua, tidak ada visi misi yang jelas. Yang ketiga, teknik pemasaran tidak berhasil. Yang keempat, optimis yang berlebihan. Yang kelima, kurang pengetahuan. Yang keenam, tidak ada target pasar yang jelas. Yang ketujuh, gegabah. Yang ke-8, pengelolaan keuangan yang buruk. Yang ke-9, kurangnya riset dengan kompetitor. Lalu ada proses perencanaan usaha, yang dimana tahap pertama adanya identifikasi dengan peluang jenis usaha. Yang kedua, menentukan jenis usaha. Yang ketiga, adanya studi kelayakan bisnis. Baru yang terakhir, menyusun proposal usaha. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.